ada 8 sampai 10 bapak-bapak megangin badan gitu kan, karena kan ngamuk kan. Iya. Megangin badan dan itu terpental. Ini tolong dijaga ya, dan ini juga si kakak juga punya pendamping lagi. Si itu Macan yang dari putih SD itu. Oh, bukan, beda ada lagi. ternyata. Ada macan putih Ada juga macan di sini. putih juga. Iya, gitu. Ini ada 2. Cuman Oke guys, balik lagi di channel cerita hororku. Di sini gua Roy yang bakal menggantikan Ardan untuk menjadi host, karena Ardan ada kesibukan lain gitu kan, dia lagi di luar kota dan gua di sini menggantikannya sebagai host guys. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini dan menontonnya sampai habis, dan jangan lupa like, komen kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Dan saya doain semoga kalian lancar rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oke guys, jadi di sini gua bersama narasumber perempuan pertama di channel ini yang bernama Kak Putri. Dimana Kak Putri ini sering banget ngalamin kejadian-kejadian gaib guys. Dan dia ngalamin kejadian gaib itu dari kecil hingga sekarang. Kalian mau tahu kelanjutannya? Kita langsung tanya ke narasumber kita, Kak Putri. Gimana Kak Putri kabarnya? alhamdulillah baik. Jadi gimana tuh Kak pengalaman horor atau goibnya lah yang pernah dialamin, bisa diceritain ke teman-teman gitu kan? Bermula dari aku masih kecil ya. Itu ketika aku masih kelas 1 SD. Aku tinggal di daerah Bogor. Daerah Bogor. Ya. Nah, di komplek itu kayak ada taman bermain, ada lapangan voli juga gitu, yang biasa suka pada ibu-ibu pada nongkrong lah di situ. Terus ada TK yang udah terbengkalai lama, udah kosong lah gitu ya. udah bener-bener nggak kepake lagi. Jadi kayak udah tua lah. Nah, pas sore itu aku lagi main, nggak tahu kenapa menjelang maghrib itu ngebawa diri ke TK tersebut. Kak Putrinya sendiri ke situ? Sendiri. Itu emang kita lagi pada main. Lagi main. Ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu lagi pada main voli lah, kayak ya orang komplek biasanya lah kalau setiap sore gitu kan. Nah, pas mau menjelang maghrib, dengan sendirinya ke arah TK tersebut. Di arah belakang itu nggak tahu apa, tiba-tiba. Jadi Kak Putri ini jalan sendirian gitu kan ke arah TK tersebut. Ke arah TK tersebut, di belakang TK itu kayak ada sumur tua gitu, tapi ketutup rumput-rumput gitulah. Udah ketutup gitu. Udah nggak kepake lah. Dengan sendirinya aku kayak penasaran gitu, kayak pengen apa sih nih? Namanya ya, anak kecil gitu kan, pengen tahu nih apa sih kok kesini gitu. Pas melihat gini langsung terpental, dan itu udah langsung iya, terpental langsung nggak sadar diri. Ya di situ kan rame bapak-bapak ibu-ibu ya, ngelihat kejadian itu kan langsung nyamperin dong. Panik lah. Iya, kenapa? Dibawalah, di sana juga ada masjid. Dibawalah ke dalam masjid tersebut kan. Pas ke dalam masjid tersebut udah nggak sadar diri, itu ngamuk. Kak Putri ngamuk di situ. Iya, aku ngamuk, dipegangin lah, ada 8 sampai 10 bapak-bapak megangin badan gitu kan, karena kan ngamuk kan. Megangin badan dan itu terpental. Semuanya itu terpental? Semuanya terpental, bapak-bapak, dan aku masih kecil kan tuh, kelas 1 SD ya. Terpental, habis terpental terbang. Kak Putrinya terbang? Iya, itu dari almarhum mama masih ceritanya ya. Karena kan aku nggak sadar juga kan waktu kejadian itu. Oke guys, jadi itu adalah sedikit cerita goib dari pengalaman dia pertama kali gitu. Pengalaman goib pertama kali yang dialamin oleh Kak Putri ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan cerita-cerita horor selanjutnya. Langsung aja cerita hororku dimulai.
Jadi gimana tuh Kak Putri, setelah dipegangin banyak orang gitu kan, sampai 10 atau 9 orang, terus orangnya mental, terus Kak Putrinya terbang, itu kelanjutannya gimana tuh Kak Putri? Oh, langsung karena mau maghrib kan ya, di situ juga ada Pak Ustadz. Terus singkat cerita sih Pak Ustadz itu kayak ngobatin gitulah. Terus ya udah sadar dan ya linglung lah kan, kok rame-ramein gitu kan. Setelah sadar, udahlah kita pulang kan, pulang ke rumah masing-masing. Ya kayak nggak curiga ke sana semari, maksudnya kayak udah hal biasa, paling bocah ketempelan atau apa gitu ya. Nah pas paginya itu yang mulai merasa aneh, almarhum mama. Setelah kejadian itu? Pagi harinya. Sarapan, misalkan makan anak kecil makannya porsinya sedikit lah ya kan. Ini aku kayak minta langsung 2 piring, nambah terus kalau makan gitu kan sebelum berangkat sekolah. Terus pulang sekolah juga kok kalau makan Indomie bisa sampai 4 bungkus sama nasi. 4 bungkus itu? Iya, sama nasi. Masih kecil kan? Gitu? Masih kecil. Iya. Itu mama cuman kayak, kok nih anak kenapa gitu kan. Semenjak kejadian itu kok jadi maruk makannya, tapi badan nggak gede gitu kan, tetap kecil. Terus tetangga itu ada yang katanya sih dia orang pinter juga ya, kayak ngobatin kayak gitu. Disuruh lah aku ke rumahnya, bawa si kakak ke sini ke rumahku. Takutnya ada apa-apanya nih gitu kan. Dibawalah. Nah pas baru sampai pintu masuk rumahnya ibu itu mental. Ibunya yang ngobatin itu, yang mau ngobatin itu baru masuk pintu itu mental dan langsung keluar berdarah dari hidung kan. Langsung mimisan ibu. Iya, mimisan. Jadi pas pengen diobatin itu baru ketemu ibu-ibunya buka pintu, ibu-ibunya mental terus mimisan tuh Kak? Iya, dia langsung mimisan. Dia langsung bilang, "Saya suka anak ini." Gitu. "Saya mau ngambil anak ini." Anak itu ini? Aku masih bingung kan, aku sama almarhum mama tuh masih bingung, anak ini siapa gitu. Coba duduk gitu kan, dipakein mukena, aku pakein mukena. Ini ada yang ngikutin, wujudnya mirip banget sama kamu Kak. Mungkin yang dimaksud anak ini kayaknya yang ngikutin aku itu. Iya. Terus kok bisa gitu kan, pernah ngelahirin kembar nggak atau gimana gitu, punya saudara kakak atau adik gitu kan. Nggak pernah, kata almarhum kan, maksudnya emang dia sendiri gitu. Tapi ini mirip banget dan saya suka auranya, saya mau ngambil dia. Dan ketika dia ngomong ngambil itu barang-barang pada mentah, barang-barang di rumahnya kayak fenomena poltergeist gitu ya, pokoknya pada mentah. Terus aqua galon tuh goyang sendiri, aqua galon itu. Dan kayak suara berisik kaca-kaca pecah gitu, padahal nggak ada yang pecah, suaranya doang. Iya, kayak prang-prang gitu. Karena tapi dia nggak mau aku ambil, si ininya nggak mau diambil. Dia pengen sama kakak terus gitu. Terus gimana ini udah pada berdarah-berdarah kan dia dari sini, tangan juga kayak kebakar, keluar asap tangannya. Begitu megang tanganku dia langsung kayak keluar asap gitu, ngebul. Dan dia nggak kuat, aduh kayak cukup sampai sini, besok kita lanjutin lagi ya gitu. Akhirnya aku pulang dan itu mulai aneh, kayak malam tuh kayak di rumah tuh barang-barang kayak bunyi, barang-barang di rumah. Ya kayak orang kesel gimana sih, kayak dibanting-banting gitu kan. Lempar barang. Iya. Mama kan makin makin iseng kan ya, maksudnya kok kita tinggal bertiga rame banget. Kayaknya gitu. Rame banget di rumah kan. Terus nelfon lah sama yang ibu ini kenapa? Ya yaudah ntar dizikirin dari sini. Ternyata bukannya dizikirin, dia mau ngambil dari jauh. Malah mau diambil dari jauh sama dia. Dan dia makin berontak. Ya aku makin gak sadar diri terus. Tiba-tiba kayak kejang gitu. Karena mau diambil paksa. Iya kan, karena kita kan nggak tahu ya. Dia bilang kan mau ngobatin, ngomongnya kan. Kejang terus. Ini kenapa? Yaudah bawa aja ke rumah lagi. Ke rumah ibu tadi. Iya, dibawa lagi ke rumah. Jadi ceritanya itu si ibu itu nyuruh datang lagi malam-malam ke sana. Iya, malam-malam itu kan. Saking kayaknya dia penasaran juga kan ya. Ya udah didatengin lagi, dia makin parah. Makin mimisannya terus-terusan. Mimisannya lebih banyak. Lebih banyak terus-terusan, terus tangan juga dua-duanya jadi kebakar, kayak keluar asap dua-duanya. Iya. Aduh saya nggak kuat nih, takutnya nyawa saya yang hilang. Gitu kan. Terus ini gimana? Dianya nggak sadar diri terus. Udah nggak apa-apa ibu, tahajutin aja, sholat malam. Iya, sholat malam.
Dan suatu malam alhamdulillah sih, maksudnya agak lebih ringan Ya, gitu. mendingan lah ya. Iya, tapi berapa bulan kemudian almarhum jadinya yang ngobatin itu meninggal. Si Ibu ibu itu, yang mau ngobatin itu. Ngobatin itu. Nggak tahu kenapa, kan dia nggak ada riwayat sakit ya, tiba-tiba meninggal. Meninggal. Ya. Terus dengar kabar kan kakek ada di daerah Depok ya. Daerah Depok. Udah dibawa ke sini aja. Ke Itu tempat kakek. iya, dan itu berangsur sampai kelas 5 SD. Karena kan di sekolah pun aku dari kelas 1 sampai kelas 5 itu kayak nggak ada temen gitu kan. Karena sering ngobrol sendiri. Oh, jadi dianggap aneh lah ya. Iya, sama nggak temennya. ditemenin sama teman-teman, terus dijauhin, apa-apa sendiri-sendiri, jajan atau apa. Mungkin almarhum kan kasihan ya, maksudnya. Udahlah kita ke tempat baru yang nggak kenal kamu. Yang nggak kan. tahu gitu. Nah, yang nggak tahu kamu kayak gimana. Ya udah, iya, akhirnya aku ke Depok, dibawa ke Depok, dan pas di malam bawa itu juga, itu kita pakai mobil tetangga ya, minjem mobil tetangga buat dianterin ke Depok. Itu kita didampingin pocong. Di sekelilingin mobil pocong. Dikelilingin itu mobil. Iya, dan aku sepanjang jalan nggak sadar. Aduh. Bener-bener nggak sadar, udah collab kayak misalkan udah kejang-kejang gitu kan. Terus coba mampir ke rumah sakit juga nggak ada apa-apa. Nggak kelihatan penyakitnya, nggak ada apa-apa. Akhirnya jalan lagi dan aku udah bilang, "Ma, ini kanan kiri pocong gitu, serem-serem banget." Nggak tahu itu apa kan, kau ngikutin sampai Depok, pas sampai rumah kakek, itu dia dampingnya sampai depan pintu. Pocong-pocong itu, segitu banyak ya, iya. Banyak tuh pocongnya, nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Pas udah nyampe situ, nggak sadar, dipanggil lah di tetangga juga, ibu-ibu bisa kan, bisa ngobatin juga, ibu-ibu lagi diobatin. Nah sama dia, aku agak lebih tenang. Lebih tenang. Iya, lebih tenang. Terus ini dia udah nggak ada tenaga, takutnya kalau diobatin sampai pagi nggak kuat anaknya. Takutnya nggak kuat, Kak Putrinya. Namanya kelas 5 SD kan ya. Udahin aja ya sampai sini, cuman jangan putus yasinannya. Ya, didoain lah. Doain lah, pada yasinan, pada begadang kan, doain. Dan itu berangsur baik. Membaik tuh Kak Ya, Putri membaik. Terus sampai ketika itu SMP udah mulai lagi tuh, tiba-tiba mulai lagi. Kok badan nggak enak ya, terus makin ngeliat yang serem-serem gitu. Mulai bisa ngeliat. Histeris gitu kan, histeris, kok ngeliatnya makin banyak makin gitu loh. Aneh, makin banyak, makin aneh dan makin serem. Ngomong lah sama almarhum mama kan, "Mama, kakak kok jadi ngeliat begini-gini, di jalan juga sering mendadak histeris gitu kan, jadi kayak orang gila jatuhnya ya panik kan." gitu kan, karena ngeliatnya yang serem-serem kan. Oh ini ya udah, gimana ya, cari Pak Ustadz aja lah di Depok lah. Dapet lah Pak Ustadz dari Depok sana. Pak Ustadz nyampe, katanya sih mau ruqyah ya kan. Mau ruqyah. Iya, nah pas sampai ruqyah, ini cantik banget sih pendampingnya. Iya. Kembaran apa anak apa gimana gitu. Enggak, ini nggak tahu, dari kelas 1 SD udah ada. Oh gitu. Mau nggak kalau ikut saya aja? Si kembarannya itu. Kembaran aku itu. Terus coba diobatin, ternyata dia juga mau ngambil juga kan. Mau ngambil si iya, itu. Ngambil kembaran juga, dan dia mental juga, nggak bisa. Mental juga, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Terus ini mau gimana nih? Soalnya nih anak gak bakal lama. Mama nangis dong, maksudnya nggak lama gimana, karena takutnya mau diajak. Oh iya. Akunya mau diajak ikut sama yang cewek itu kan, iya. Terus tapi saya suka dia. Coba di sholat apa sih, puasa putih gitu. Puasa putih. Mama cuman makan nasi putih sama air putih, ya kayak gitu kan. Coba dilakuin, ternyata akunya makin jadi. Malah makin sering kejang-kejang, pingsan sendiri, di jalan juga sering jatuh, diboncengin juga jatuh. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba kayak ada yang narik aja. Dibuat celaka lah. Iya, kayak ada yang narik gitu kan. Kok man jadi begini gitu. Terus mama tiba-tiba nggak bisa bergerak. Nggak bisa gerak? Iya, kayak lumpuh total gitu. Nggak bisa jalan gitu? Nggak bisa jalan, dari kaki sampai ini mangap gini kan, kayak kecekek gitu kan. Kayak kecekek. Akhirnya sama bapak tuh
udah kita ganti orang aja yang ngobatin. Oh, ganti Iya. obatinnya. Kita ke Habib aja gitu kan. Langsung ke Habib. Karena kok makin lama makin parah gitu kan. Ini kok jadi ke mamahnya. Iya, makin nggak beres lah. Iya, makin ke mamahnya. Karena kan mama ngelakuin puasa putih itu kan. Terus pas sudah akhirnya ganti orang, itu masih SMP ya aku ya. Iya. Ganti orang Pak Habib, Habib itu datang. Dia datang langsung nginjek bumi 3 kali. Nginjek bumi Rumah, 3 kali. iya nginjek bumi rumah 3 kali. Dengan bungkusan lah. Nemu bungkusan. Iya, depan pintu rumah. Bungkusannya itu kayak ada rambut. Di dalam bungkusannya ayat-ayat itu. gitu. Cuman kan kita masih kok bisa sampai kayak gini gitu kan. Iya. Pas masuk kamar, masuk ruang depan tuh, injek lagi tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung keluar kayak mama tuh dikelilingin ular kepala 3 gitu. Dari Ular. kaki dililit besar. Oh, mungkin itu yang bikin gak bisa jalan mungkin. Bisa jadi, nggak tahu. Dia bilangnya kayak gitu. Terus ada 3 kepala dan yang tengah itu makin mahkota gitu ularnya. Ih, Dan itu yang lihat cuman aku sama Habibnya itu. berdua yang lihatnya. Iya, tadinya aku nggak bisa ngelihat ya. Iya. Ada apa sih mama gitu kan? Pas Habib datang aku langsung bisa ngelihat. Langsung kebuka lah Iya. ya mata batinnya. Terus ya udah di ruqyah, mental lah. Mental besokannya langsung ya normal lagi mama. Mama langsung sembuh Langsung lah. sembuh gitu aja alhamdulillahnya ya, alhamdulillah. Akhirnya kan ini tolong dijaga ya, dan ini juga si kakak juga punya pendamping lagi. Si itu yang Macan dari putih SD itu. juga. Oh, bukan, beda ada lagi. ternyata ada macan putih Ada juga macan di sini. putih juga. Iya, gitu. Ini ada 2, cuman dijaga aja, dan dia nggak bisa diambil dan nggak mau pergi juga. Iya. Dan dia juga nggak, kata Habib itu dia nggak akan nyelakain selama akunya masih nggak macem-macem lah Nggak istilahnya. macem-macem lah, Iya, ya. kayak buat ke horor-horor kayak gitu nggak usah dilakuin. Puasa-puasa kayak gitu nggak usah dilakuin, kecuali niatnya buat ke Tuhan kita lah, Ya, ke Allah benar. gitu kan. Nah udah sampai ketemu kuliah. Itu masih, tapi lebih karena kan aku konsultasi sama Habib ya, jadi lebih ke tenang gitu kan. Iya. Dan lebih udah kamu harus nerimain ini semua, Iya. ya kan, kamu harus legowo, kamu udah punya kayak begini, ini kiriman gitu kan, ini udah takdirnya dan kamu harus nerimain ikhlas. Harus gitu. ikhlas. Iya, dan kamu emang kita hidup berdampingan dan harus bisa menerima itu. Iya, benar. Jadi yang tadinya aku kaget, sekarang udah harus bisa. Oh ya udah emang dia ya ada. udahlah, iya, Iya, karena kalau aku ngikutin lagi, akunya malah jadi kena energinya yang Iya, yang negatifnya malah dari gaib masuk. itu. Iya, malah jadi masuk. Akunya yang sakit yang ada kan badan. Sampai sekarang nikah pun Masih suka iya, ngeliat gitu. masih suka ngeliat, masih suka kadang kalau ketemu yang serem-serem kadang suka masuk. Kalau akunya lagi bengong gitu kan, lagi nggak ada pikiran gitu, kayak lagi tiba-tiba bengong, lagi kosong lagi lah. kosong, Langsung itu ngisi dia. Iya, langsung masuk dari mana-mana. Dan kalau buat yang ngalamin sih, suami aku juga ngalamin. Suaminya juga ngalamin. Lebih detailnya sih dia, karena kan aku juga kondisi kan, kita kesurupan kan nggak Iya, sadar kan nggak ya. sadar. Percaya nggak percaya, tapi aku ngalamin itu. Dan sebenarnya aku juga masih banyak cerita-cerita goib gitu ya yang aku alamin diri sendiri. Karena kan kita mau tanya itu juga mama udah almarhum kan, buat saksinya. Dan sampai aku menikah pun akhirnya suami yang tadinya nggak percaya gitu kan, kayak masa sih, emang iya, emang bener ada gitu kan. Dan dia akhirnya mengalami sendiri. Untuk lebih detailnya sih tanya suamiku ya, karena kan boleh gak? karena kalau untuk kesurupan kan aku nggak sadar ya, Iya, kan, nggak sadar, ya kan? aku nggak tahu kejadiannya kayak gimana, terus selesainya kayak gimana, apa yang dialamin aku juga kayak gimana. Soalnya nggak sadar kesurupan Iya, nanti gitu kan. bisa tanya suamiku. Langsung aja ke kelanjutannya. suaminya ya. Oke guys, jadi buat kalian yang penasaran sama video kelanjutannya dari suaminya Kak Putri ini, kalian bisa lihat di video selanjutnya guys. Jadi kita tutup di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah like, udah komen, udah share ke teman-teman kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan gua Roy, di sini ada Kak Putri. Terima kasih. Salam cerita hororku.